Baik, terima kasih waktunya. Saya share dulu ya Pak. Ya. Tar dulu agar tidak ini Pak. Hmm. Nah, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih waktunya kepada Bapak Rafiuddin dan juga yang saya hormati beliau selaku moderator pada siang hari ini di Seminar Sehati dan juga rekan-rekan yang juga saya hormati. Nah, untuk menyingkat waktu langsung saja saya akan mempresentasikan sebuah penelitian saya, yaitu dengan judul Perancangan Sistem Smart Card Perpustakaan Menggunakan RFID Berbasis. Nah, pada revolusi industri 4.0 atau yang berkembang pesat di abad 21, semua instansi membutuhkan yang namanya teknologi tidak terkecuali di lingkungan sekolah. Nah, penelitian yang saya lakukan di sini adalah di MA Darul Amin Wal Pamekasan yang memiliki dua program peminatan, yaitu IPA dan IPS. Permasalahan yang ada di sana yaitu belum ditemukan sistem perpustakaan yang mempermudah pustakawan untuk melakukan monitoring administrasi peminjaman buku, khususnya di peminjaman dan pengembaliannya. Pada saat ini di MA Darul Amin masih menggunakan cara manual, yaitu menggunakan siswa dan siswi yang meminjam masih dicatat pada form peminjaman secara manual, ya. Ini tertulis. Akibatnya banyak buku yang hilang atau memang sengaja dihilangkan oleh siswa dan keteledoran stakeholder dari pustakawan atau admin perpustakaan tersebut. Nah, dengan smart card ini, yaitu dengan sistem smart card ini, siswa yang meminjam buku hanya datang ke perpustakaan dengan membawa smart card yang diverifikasi oleh admin ketika mau meminjam, begitupun ketika ingin mengembalikan. Nah, smart card itu sendiri menurut Perenduri pada tahun 2019, pada tahun 2017, yaitu kartu pintar atau secara fisik adalah kartu plastik seukuran kartu kredit yang dapat diisi dengan data untuk berbagai keperluan. Smart card adalah sebuah kartu yang di dalamnya mengandung sebuah mikroprosesor dan sebuah chip memori atau mengandung sebuah chip memori yang tidak dapat diprogram secara logikal menurut Grantaro 2010. Nah, dulu ya. Sedangkan metodologi yang saya gunakan di sini adalah observasi, kemudian interview, dokumentasi, browsing internet, dan studi pustaka. Observasi adalah melakukan pengamatan objek yang akan diteliti, yaitu sarana prasarana madrasah secara umum, kondisi perpustakaan madrasah, keberadaan pustakawan, siswa, dan guru MA Darul Amin. Kemudian yang kedua adalah interview, yaitu wawancara, yakni mewawancarai dengan kepala madrasah, kepala perpustakaan, pustakawan, beberapa guru, dan siswa MA Darul Amin. Kemudian yang ketiga adalah dokumentasi, yaitu melakukan pengarsipan atau penyimpanan hasil observasi dan wawancara, kemudian dilakukan pengolahan terhadap data dan informasi yang diterima untuk diambil keputusan yang tepat. Kemudian yang selanjutnya adalah browsing internet, yaitu melakukan pencarian di internet untuk mendapatkan data dan informasi yang relevan dan permasalahan dalam pembuatan sistem ini. Yang terakhir adalah metode studi pustaka, yaitu dilakukan dengan cara pengumpulan informasi-informasi dari media cetak, baik buku, panduan, dan internet, serta mempelajari berbagai pustaka yang berhubungan dengan perancangan sistem smart card maupun laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu. Kemudian untuk model analisa datanya, di sini saya menggunakan model waterfall karena metode ini memiliki spesifikasinya yang cocok dengan definisinya, merupakan suatu proses pengembangan fitur lunak berentetan, di mana pengembangan fitur lunak terus mengalir ke dasar, yaitu semacam air terjun melewati fase-fase perencanaan, pemodelan, implementasi atau konstruksi, dan pengujian. Dalam pengembangannya, model waterfall memiliki beberapa tahapan yang runtut, yaitu recruitment,
yakni analisis kebutuhan, kemudian design system atau sistem desain, kemudian coding and testing, dan pemeliharaan atau maintenance. Nah, di sini kemudian untuk perancangan sistemnya di sini saya menggunakan DFD atau data flow diagram, menggunakan DFD konteks 0 atau menggunakan DFD konteks atau DFD level 0. Sistem kerjanya adalah admin bisa mengakses semua program yang ada di sistem ini, diantaranya melakukan login, kemudian melihat dashboard secara detail, dan menambah dan mengedit data siswa, menambah mengedit kategori buku, data buku, kemudian melihat data log yang berisi data siswa, kemudian sekaligus tertera denda bagi siswa yang terlambat dalam pengembalian buku, yaitu kemudian di sini mengisi form peminjaman dan pengembalian buku dengan cara memverifikasi kartu pintar atau smart card yang sudah dihadapkan ke RFID reader. Kemudian yang terakhir ada di sini mencetak laporan perpustakaan untuk pengarsipan berkas dan untuk laporan ke pihak madrasah, dan yang paling terakhir adalah logout. Untuk siswa itu sendiri yaitu bisa melakukan peminjaman dan pengembalian buku dengan cara membawa smart card atau kartu pintar yang sudah diberikan oleh admin. Selanjutnya siswa cukup mendekatkan kartunya pada RFID reader. Kemudian admin perpustakaan akan memverifikasi kartu tersebut pada form peminjaman buku. Begitupun ketika pengembalian buku dilakukan hal yang sama. Kita lanjut ke halaman berikutnya. Hasil dan pembahasan. Untuk skema di sini sama halnya dengan DFD barusan yang di atas, yaitu siswa bisa meminjam buku dengan menggunakan smart card-nya dengan cara mendekatkan kartunya pada sensor, dan admin memverifikasi peminjaman, mencari judul buku yang ingin dipinjam, kemudian diverifikasi dan disimpan, dan data tersebut akan tersimpan ke data log atau data peminjaman buku dan pengembalian yang sudah dilengkapi dengan tanggal pengembaliannya kapan. Ketika siswa ingin mengembalikan buku, dilakukan dengan cara yang sama. Nah, di sini karena menggunakan dua alat ya, yaitu sensornya yang otaknya menggunakan NIMC WSP 8266, kemudian ada komputer yang berisi website sebagai informasi pada admin dan sebagai database dalam penyimpanan buku dan siswa. Yang kedua alat di sini yaitu bisa terhubung dengan cara dengan menggunakan modem atau WiFi dengan IP yang sama, misalnya 192.168.1.1.101. Nah, di sini sistemnya menggunakan sistem localhost karena sifatnya yang semi online. Selain itu, pada dasarnya localhost adalah sebutan untuk server yang ada di jaringan lokal kita. Namun sebutan server lebih sering digunakan bagi komputer yang dapat diakses oleh banyak orang melalui komputer lain yang disebut client. Kemudian hasil di sini ada tampilan dashboard, yakni admin bisa melihat jumlah siswanya berapa, kemudian jumlah peminjaman, jumlah pengembalian, dan juga di sini siswa juga bisa admin juga bisa mengecek kartu tersebut apakah sudah melakukan peminjaman sebanyak berapa buku dan apakah belum melakukan peminjaman. Karena sistem ini siswa hanya bisa meminjam buku sebanyak 3 buku dalam satu kartu atau dalam satu smart card yang dipegang siswa. Karena kalau lebih dari 3 bisa bangkrut perpustakaannya. Kemudian di sini ada sensor atau reader RFID. Pada sistem ini hanya menerima data yang diberikan oleh tag RFID atau smart card yang kemudian dikirim ke website melalui jaringan lokal seperti pada gambar di samping. Oke. Untuk hasil pengujian kemarin, setelah dilakukan pengujian dapat kita ketahui tingkat kesuksesan pembuatan sistem pada tabel dan diagram lingkaran di bawah ini. Yaitu pada bulan Juli saya melakukan uji coba sebanyak 29 kali, berhasil 18 kali, dan error 11 kali. Errornya ada di ketika mulai menghidupkan sistem tersebut. Maksudnya
sistem dihidupkan langsung diuji coba pakai kartu, itu kadang-kadang yang mau connect atau yang mau terhubung antara website dan sensor sebanyak 11 kali errornya. Kemudian di bulan Agustus saya juga melakukan ujian sebanyak 29 kali dan berhasil 21 kali, error 8 kali. Mulai ada peningkatan, dan yang terakhir di September bulan kemarin saya melakukan pengujian 27 kali, berhasil 24 kali dan error 3 kali. Dari prosentase uji coba sistem smart card, kalau dipresentasikan secara keseluruhan yaitu berhasil 74% dan error 26%. Nah, kemudian yang terakhir adalah kesimpulan. Setelah diuji coba sebanyak 85 kali dengan bulan yang berbeda pada 152 siswa yang terdapat di database, jumlah buku 534 aplikasi, jumlah buku 534 aplikasi atau sistem smart card yang dibangun dapat berjalan dengan lancar atau berjalan dengan baik, kemudian mengaplikasikan peminjaman dan pengembalian buku secara efektif, singkat, tepat, dan kondusif, baik dalam ketertiban siswa maupun dalam pengadministrasian. Singkatnya, peminjaman buku tidak tergantung dengan banyak sedikitnya buku yang dipinjam, karena pada sistem ini hanya memilih buku yang akan dipinjam tanpa mengetik ulang judul buku, dan bahkan di dalamnya sudah dilengkapi dengan fitur search. Begitupun siswa ketika ingin mengembalikan, hanya dengan membawa smart card maka buku tersebut terkembalikan ke perpustakaan dengan check-in dari petugas. Siswa maupun guru bisa mempraktekkan proses pinjam-meminjam secara sistematis, serta petugas perpustakaan bisa dengan gampang mengoperasikan sistem otomatisasi perpustakaan. Dari hal itu juga dapat dilihat bahwa grafik peminjam dan pengembalian buku perpustakaan pada MA Darul Amin, pada Madrasah Aliyah Darul Amin, Waru Barat, Waru Wakasan, meningkat dari sebelumnya. Dan yang terakhir, terima kasih, semoga bermanfaat. Itulah presentasi pada seminar Sahati 2021 pada penelitian saya. Terima kasih waktunya Bapak Rofiuddin, Mkom. Saya kembalikan ke moderator.